Suzuki bawa mobil full EV ke Indonesia? Hah? Mobil apaan? Penasaran? Ayo kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, masih di event Gias 2025. Kali ini gue ngajakin Sobat Setir semua buat main ke boothnya Suzuki. Karena Suzuki membawa sebuah mobil spesial full EV pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Namanya legendaris, Vitara. Tapi ini adalah varian yang elektrik, jadi namanya e-Vitara. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Let's go! Jangan sampai lupa, selama periode Gias, Asosiasi dan aku bakal kasih ke teman-teman cashback Astra Pay sebesar Rp1.000.000, rate mulai dari 0,5% per bulan, dan pencairan maksimal 1 hari kerja saja. Wih, mantep banget! Nah, pada bagian eksterior, sebelum kita bahas, gue mau ngebahas dulu nih bahwa mobil ini tuh memiliki kembaran. Kembarannya adalah Toyota Urban Cruiser BEV, dan menariknya, kembarannya juga hadir di event Gias 2025. Toyota dan Suzuki memang sering berkolaborasi, saling sharing mobil dan sharing teknologi juga nih Sobat Setir. Nah, mengintip bagian eksterior depannya, dia tuh desainnya futuristik banget. Banyak tarikan-tarikan garis yang memberikan kesan dia tuh sebuah mobil listrik. Walaupun futuristik, tapi nggak yang banyak chrome, nggak banyak aksen-aksen gimmick yang jadi lebay lah. Ini sih clean, futuristik, nice. Untuk perlampuannya dia full LED, menggunakan proyektor juga. Nggak ada grill di bagian atas, grillnya ada di bagian bawah Sobat Setir. Gitu. Dia perpaduan juga, bagian grillnya tuh aksennya warna hitam gitu ya. Jadi kelihatannya nice dan manis. Oke, kalau gitu kita intip bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping kelihatan nih bahwa memang mobil ini ukurannya nggak begitu besar. Mobil ini memiliki dimensi di panjang di 4275 mm, lebarnya di 1800 mm, dan tingginya di 1635 mm. Untuk wheelbase-nya itu di 2700 mm. Kemudian desainnya juga menekankan banget bahwa dia adalah sebuah SUV crossover. Jadi emang dia sebuah crossover EV, kelihatan nih dari bagian over fendernya banyak aksen-aksen plastik seperti itu. Di bagian pintu juga ada cladding-cladding plastik berwarna hitam. Nice, manis. Dan kalau kita intip di bagian pintu belakangnya, dia itu gagang pintunya berada di bagian atas gitu. Jadi bukan ada di bagian samping. Jadi ibaratnya dia kayak kelihatan seamless lah, nggak ada gagang pintunya gitu. Kelihatannya clean Sobat Setir. Nice. Nah, untuk ban dan velgnya, mobil ini memiliki ukuran ban di 225/55 ring 18. Bannya sendiri pakai MRF Wanderer EcoTrap. Dan kalau kita intip bagian velgnya, dia tuh kayak semi tertutup gitu. Perpaduan dua warna antara hitam dan silver, dan bagian hitamnya itu adalah plastik. Jadi itu sebenarnya tuh dop Sobat Setir. Dan kalau kita intip dari desainnya, bagian velg ini totally 100% mirip sama yang digunakan di Toyota Urban Cruiser BEV. Nah, kalau kita intip di bagian spionnya, dia juga memiliki fitur kamera 360 karena ada kameranya nih Sobat Setir. Jadi kalau kita intip dari bagian samping, desainnya sih nice banget ya. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Yuk, bergeser ke bagian belakang, dia desainnya simple, futuristik, sama kayak bagian depan dan bagian sampingnya. Kalau di depan itu ada aksen grill yang menyeberang, di bagian belakang juga ada, lampunya nyambung dari kanan hingga ke kiri. Bagian lampunya ini, dia modelnya kayak pakai mika bening gitu, di dalamnya baru ada lampu-lampuannya. Jadi desainnya futuristik banget. Di bagian sini terdapat logo Suzuki dan ada badge Vitara. Turun ke bagian bawah, dia juga menggunakan bumper plastik sama kayak di bagian depan dan di bagian samping. Tentunya memberikan kesan SUV crossovernya nih Sobat Setir. Dan ada reflektor serta sensor parkir di bagian belakang. Nah, mengintip ke bagian interiornya, sayangnya gue nggak boleh masuk nih ke dalam mobil. Tapi kita bisa buka pintu dan bisa pegang-pegang gini sih masih boleh ya Sobat Setir. Masuk ke bagian dalam, kita intip di bagian depan ini, interiornya tuh dipadukan oleh dua warna. Jadi pencampuran nih antara warna hitam dan warna coklat. Di bagian tengah sini dashboardnya, desainnya juga manis. Dia kayak dua tumpuk itu, atas dan bawah. Bagian bawahnya warna coklat, atasnya warna hitam. Terdapat dua layar besar untuk head unit serta instrumen clusternya. Nah, di tengah sini, ini terdapat sebuah pengaturan untuk air conditioner-nya atau untuk AC-nya. Ada dua buah cup holder dengan wireless charger. Di tengah untuk pengaturan shifter, dan kelihatannya dia punya driving mode dan ada mode snow-nya nih Sobat Setir. Rem tangannya tentunya elektrik, nice. Dan kalau kita intip bagian steering wheel-nya, dia flat top, flat bottom. Di bagian kanan buttons-nya untuk pengaturan ADAS-nya, dan di bagian kiri ini untuk audionya gitu. Nah, di bagian atas terdapat sebuah sunroof yang ukurannya extremely big. Karena ini gede, hampir setengah mobilnya. Nice.
Nah, ngebahas mengenai baterai dan motor listriknya, ini belum ada infonya untuk unit yang di Indonesia nanti gimana nih Sobat Setir, karena belum ada spesifikasi resmi dari Suzuki. Cuman kalau kita mengacu kepada unit-unit globalnya, kurang lebih ada dua opsi. Jadi ada yang baterai kapasitas 49 kWh dan ada yang kapasitas 61 kWh. Untuk tenaganya itu juga beragam. Dia mulai dari yang 144 horsepower hingga 174. Untuk torsinya juga masih unknown nih Sobat Setir, kira-kira berapa. Jadi serunya adalah kita jadi tebak-tebakan nih nanti kira-kira kalau masuk Indonesia spesifikasinya akan seperti apa gitu. Ya, tapi kalau dilihat dari spek yang globalnya sih sebenarnya udah lebih dari cukup, terutama untuk penggunaan kita sehari-hari baik di dalam kota maupun occasionally keluar kota. Nice banget nih Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian review dari Suzuki e-Vitara nih, sebuah mobil full EV dari Suzuki yang akhirnya dikenalkan di Indonesia. Kira-kira gimana nih menurut Sobat Setir? Cocok nggak mobil ini masuk Indonesia? Dan kira-kira kalau masuk Indonesia harganya pasnya di berapa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.